Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan satu amalan yang itu menjadi kewajiban bagi setiap orang muslim, kewajiban bahkan itu minal mahdi ilal lahdi. Jadi kita orang Islam punya kewajiban untuk menuntut ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Dan liang lahat itu tidak identik dengan yang dekat, dengan yang lahat itu tidak identik dengan yang usia apa? Tidak identik loh, tidak identik. Karena kita tentu sudah sering mendapatkan pelajaran tentang satu pohon yang itu tumbuh subur di sekitar kita. Di Arab juga ada pohon kurma. Kalau yang di kita pohon apa? Kelapa. Nanti kelapa yang masih kembang itu juga bisa gugur, yang sedang juga bisa gugur, dan pendek kata semuanya bisa gugur. Nah, ini yang perlu sekali untuk kita syukuri pada hari ini kita bisa berkumpul di sini. Dan alhamdulillah tentu kita tadi juga sudah mengawalinya dengan sholat subuh berjamaah. Karena sholat subuh ini menjadi bagian dari yang terberat. Sholat isya dan sholat subuh berjamaah itu adalah bagian yang terberat bagi orang-orang yang munafik. Jadi mudah-mudahan kita tidak merasa keberatan ketika kita melaksanakan sholat isya berjamaah dan juga sholat subuh berjamaah. Meskipun tadi juga cukup banyak jamaahnya di sini sholat subuh. Tanya Pak Topo ya. Ini pada kemana tetangga masjid gitu kan? Saya tanyanya kan begitu. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan kajian yang memang sudah rutin dan ini putaran yang ke-100 bertepatan kami yang diberi amanah ya. Ya sesungguhnya kami sendiri juga sangat butuh untuk menyampaikan hal berkenaan dengan satu prinsip di dalam Islam itu adalah bermasyarakat. Saya mengambil satu ayat, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus sholihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Jadi mulai dari sana bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menjanjikan kepada orang beriman dan orang yang beramal soleh itu
la yastakhlifannahum, yaitu kepemimpinan, kekuasaan. Kekuasaan itu ya mengatur. Namanya berkuasa itu mengatur. Namanya kekuasaan itu ya memimpin. Kekuasaan itu mengatur dan memimpin. Dengan apa cara memimpinnya itu? Memimpinnya juga tentu dengan cara Islam. Ini kaitannya dengan judul yang memang ada di papan itu, bahwa gerakan dakwah dan politik. Jadi politik Islam itu adalah cara mengatur urusan umat dan negara berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dan di Indonesia apakah sudah terjadi demikian? Ya sesungguhnya sudah. Ulama-ulama pendiri negeri ini, ulama amilin. Siapa yang jenengan kenal dari para pendiri negeri ini yang menjadi ulama amilin itu? Ulama yang memang betul-betul memahami Islam dan mengamalkan Islam. Di antaranya siapa? Yang kalau dari Ketua Umum PP Muhammadiyah ada. Siapa, Pak? Oh, Senes. Siapa, Pak? Ini mengingatkan kembali bahwa gerakan dakwah itu awal mulanya ada gerakan dakwah. Tapi dakwah untuk apa? Untuk kepemimpinan. Kepemimpinan apa? Kepemimpinan Islam. Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Ini harus memimpin, bukan dipimpin. Harus mengatur, bukan diatur. Islam itu bisa menjadi rahmah ketika dia memimpin, ketika dia mengatur. Siapa pemimpin di PP Muhammadiyah yang ikut andil dan cukup besar andilnya di dalam peletakan Ki Bagus Hadi Kusumo. Beliau ketua PP Muhammadiyah yang kelima atau keberapa. Dan nanti jenengan bisa baca sejarahnya. Jadi Pak Karno itu sampai sangat enggan kepada beliau. Karena apa? Karena tegasnya. Tegas apa? Tegasnya dalam ini nanti kalau Indonesia pada waktu ini, saya ada satu buku ini yang jadi rujukan saya, ini tidak akan saya berikan penjenengan karena saya belum hafal. Dinamika perumusan dasar falsafah negara Republik Indonesia. Jadi perumusannya itu penuh dengan dinamika. Kaum muslimin pada waktu itu ya karena Islam tentu mengatur negaranya juga dengan cara Islam. Nah, Ki Bagus Hadi Kusumo itu sangat kencang beliau. Karena apa? Karena kesempurnaan Islam itu. Bahwa di dalam surah As-Saff itu, dan ini sering sekali disampaikan oleh Perdana Menteri Allah yarham yang pernah ada di Indonesia, Perdana Menteri Islam, siapa Pak? Ini kan jenengan sepuh-sepuh, tentu sudah ingat gitu loh maksudnya. Pak Natsir itu. Pak Natsir itu sering mengutip satu ayat, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyriku. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengutus Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bil huda dengan petunjuk, wa dinil haq dan aturan main, aturan hidup nggih din niku. Liyudhirahu, aturan hidup itu untuk menunjukkan bahwa yang dibawa oleh Allah, yang dibawa oleh Rasulullah, petunjuk dari Allah dan yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah liyudhirahu ala dini kulli, menjadi aturan yang memang melebihi aturan dari yang lainnya. Aturannya sangat indah. Dan ini harus diyakini oleh kita semua. Karena menurut sebagian penelitian dari Pak Nasir itu, orang Islam Indonesia itu tidak begitu yakin dengan aturan Islamnya, itu tidak begitu yakin. Tidak begitu yakin. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Karena memang majelis-majelis taklim ya kurang tumbuh dan kurang subur, sehingga pengetahuan-pengetahuan, kelebihan-kelebihan tentang Islam itu belum tersosialisasikan dengan baik. Maka berangkat dari sanalah sesungguhnya Ki Bagus Hadikusumo itu juga mensiarkan Islam. Oh, kalau kita merdeka, dasarnya apa? Dasar Islam. Dasarnya Islam. Meskipun nanti terjadi perdebatan-perdebatan yang sesungguhnya kalau kita mau memahami lebih jauh, kita mencukupkan dengan apa yang ada sekarang ini, dengan Undang-Undang Dasar 1945 ini, mari kita isi dengan aturan-aturan Islam. Apakah mungkin? Mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena kita mayoritas. Jadi kalau Pak Topo tadi mengatakan negara kita ini berdasarkan demokrasi, demokrasi itu bisa berjalan dengan baik kalau syaratnya itu harus terpenuhi. Kalau syaratnya itu tidak terpenuhi, itu tidak akan terjadi kebaikan-kebaikan di sana. Syaratnya itu dua. Syaratnya demokrasi itu bisa berjalan dengan baik itu ya syaratnya dua. Kalau yang ada di niki napa? Kepala pengetahuan ilmu, termasuk ketakwaan, keimanan, itu sudah baik, itu bisa baik. Yang kedua kalau ini apa? Sangu. Bukan sangu, tapi isinya ini, isi perut kita ini sudah penuh. Artinya kita sudah kenyang, kita sudah sejahtera dari sisi perut dan finansialnya. Baru itu kemudian orang bisa berpikir dengan baik. Dan ini kelihatannya dibikin orang itu ya perutnya ben luwe terus gitu ya. Sehingga dia tidak bisa berpikir secara baik. Sehingga ketika ada pilihan-pilihan itu, sini bukan desa nggih, bukan desa atau kota nggih. Jadi pilihannya bukan pilihan desa gitu, tapi kelurahan. Nah, ini tahun ini serentak kelihatannya di Jawa Tengah itu ada pilihan kepala desa. Yang dari desa ada nggih. Tahun ini ada pilihan kepala desa serentak kelihatannya, karena teman saya yang di Semarang itu juga ada pilihan kepala desa, tapi tidak tahu kalau di sini. Yang di Sukoharjo itu juga tahun ini pilihan kepala desa. Oh, tahun depan loh. 2027. Nah, ini yang di Semarang ini tahun ini akhir 2026, di Sukoharjo juga demikian. Kalau saya sendiri di Solo itu kota, tidak ada pilihan kepala desa. Jadi yang ada pilihan kepala desa kan di
Ya, di desa karena kepala desa. Nah, ketika ada pilihan itu, maka yang terjadi ya harus jujur kita. Masyarakat kita itu masih apa? Apa itu loh Pak? NPWP itu nggih. Paham nggih? NPWP ini nomor wajib pajak. Nah, kalau diplesetkan napa? Nomor piro? Nomor piro wani piro. Jadi kalau pilihan kepala desa juga demikian. Kepilihan apa namanya? Bupati itu juga demikian. Pilihan sampai pada pilihan wakil rakyat juga demikian. Dan itu menjadi tradisi kita. Tradisi kita itu siapa? Umat Islam gitu loh. Maka yang perlu kita perbaiki itu ya diri kita. Diri kita itu siapa? Umat Islam. Ini jenengan sampaikan nggih ke generasi-generasi, ke cucu-cucu jenengan, putra-putra jenengan. Nah, ini masalahnya yang muda-muda sangat sedikit nih. Yang muda-muda sangat sedikit. Yang muda-muda sangat sedikit penyampaiannya, padahal kekinian dan yang akan datang. Kalau kita tidak mau menyampaikan kepada keluarga kita, istri kita, kemudian menantu kita, putra kita, cucu kita, ya tidak sulit sekali kita itu mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik kayak begitu. Sehingga satu ayat yang ingin kami sampaikan ini berkenaan dengan masalah pemimpin itu tadi, bahwa di dalam surah Al-An'am itu ada satu ayat, wa kadzalika ja'alna minhum. Jadi demikianlah kami jadikan orang-orang dolim itu memimpin di antara orang-orang yang dolim itu. Artinya, kata Rasulullah Muhammad SAW dalam satu hadis itu, seperti itulah kalian, maka yang memimpin kalian juga akan seperti kalian. Artinya, kalau kita menginginkan, pengen nggih kita ada pemimpin yang adil kayak begitu. Pengen tak nggih? Kita juga pengen punya pemimpin yang ya amanah, sebagaimana sifat dari Rasulullah, dari para nabi, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kita pengen. Maka caranya adalah mewujudkan sifat itu pada diri kita dulu. Sudahkah kita itu amanah? Sudahkah kita itu sidik, jujur? Sudahkah kita itu tabligh itu tidak menyembunyikan, menyampaikan kebenaran itu? Fatonah, kita terus, fatonah itu adalah cerdas. Fatonah itu adalah cerdas. Ya, kita terus belajar. Kita terus belajar. Nah, itu sudah atau belum kita? Pendek kata, kalau kita menginginkan pemimpin yang baik itu ya tentu kita juga harus memperbaiki diri kita. Karena sekali lagi kata Rasulullah Muhammad SAW bahwa keadaan kalian, pemimpin kalian itu ya seperti itulah kalian. Kalau sekarang ini ada pemimpin yang apa? Dari tahun kemarin dari periode yang kemarin 10 tahun itu hampir di setiap kebijakannya itu tanpa landasan kajian apa? Kajian akademik. Bangun tol.
Terus bangun apa nek sing wadah teng KN. Itu tanpa kajian. Nah, terus profesor-profesor yang ilmunya ada itu terus digunakan untuk apa? Ini terjadi kayak begitu. Ini terjadi. Jadi kebijakan-kebijakan yang ini harus kita tanamkan betul kepada kita. Setiap kebijakan kalau kita jadi ketua RT, ada nggak ya ketua RT? Ada yang jadi ketua RW atau yang jadi pimpinan apa sajalah. Jadi setiap pimpinan itu tentu dia punya kebijakan, punya kebijakan, dan kebijakan itu harus didasarkan kepada kajian lebih dulu. Harus didahului oleh kajian ilmiah lebih dahulu. Ada bahasa mudahnya itu yang bahasa kuliahnya trial and error. Jadi ada uji klinisnya lah kalau kesehatan itu, kalau obat itu. Harus ada uji akademiknya itu harus ada. Tidak bisa kemudian dengan jadi ketua RT wis watan wae saya itu butuh apa namanya? Landmark itu tanah yang ya misalkan wis iki pokoknya harus punya warisan yang indah apa? Gawe gapura. Apa sih fungsinya gapura misalkan kayak begitu. Padahal dananya itu memang tidak cukup, tapi dipaksa untuk bikin gapura agar apa? Agar dikenang orang kayak begitu. Nah, yang terjadi di negeri kita itu pemimpinnya ya seperti itu. Ya, seperti itu. Setiap kebijakan itu seharusnya harus ada kajian akademiknya. Harus ada kajian akademiknya. Kalau tanpa kajian akademik ya tentu Masya Allah masih terus diprotes sampai sekarang. Apa itu? Masih diprotes sampai sekarang itu. Ya ini alhamdulillah ini harga karena apa namanya SPPG berhenti terus kemudian telur jadi murah, daging jadi murah. Telur yang biasanya berapa? 29.000. Nah, sekarang jadi berapa? 25. Jadi 25. Di tempat saya ada jadi 22. Karena apa ya? Karena tidak ada yang konsumsi. Jadi kembali kepada ulama terdahulu itu memang sudah mengarahkan dan merencanakan dan menetapkan. Menetapkan kalau umat Islam itu ya harus mengatur. Umat Islam itu harus memimpin. Memimpin itu ya mengatur. Aturannya dengan apa? Aturannya dengan bil hikmah. Bil hikmah. Jadi di sila keempat itu kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu siapa yang tahu? Ya ulama-ulama, orang-orang yang biasa mengkaji Al-Quran, biasa mengkaji hadis, biasa mentadaburi ayat-ayat Allah, baik kauniyah ataupun kauliyah. Bil hikmah. Bil hikmah. Nah itu pemimpin kita dulu itu begitu. Nah kita sekarang ini ya tentu harus melanjutkan dengan cara apa? Dengan cara sebagaimana yang kami sampaikan tadi ya caranya kita terus belajar kemudian menerapkan apa yang kita pelajari di dalam kajian-kajian yang kita hadiri.
utamanya mari kita itu mendidik kita dan menjalankan perintah-perintah Allah itu ya dengan memiliki sifat sebagaimana sifat para nabi. Sidik, kita jujur, amanah, kita bisa menempatkan diri, terus kemudian tabligh, kita bisa menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Terus kemudian fatonah, kita terus meningkatkan pengetahuan kita. Melanjutkan bahwa politik Islam itu bentar. Cara mengatur urusan umat dan negara berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam bahasa Arab itu adalah asyasah asyariyah. Syasah itu artinya adalah mengatur, syariyah itu adalah sesuai dengan syariat. Tujuan utama politik Islam adalah untuk, ini yang paling tinggi. Tujuannya adalah, ada tujuan disyariatkannya Islam itu, ada namanya yang sering disebut di dalam fikih itu adalah maqasid. Maqasid syariah. Maqasid syariah itu adalah tujuan kenapa disyariatkannya Islam. Nah, politik Islam itu dalam rangka untuk mewujudkan maqasid syariah itu. Maqasid syariah itu adalah yang pertama, tujuannya Allah menurunkan syariat Islam itu adalah, pertama adalah hifdzuddin. Ini mungkin jenengan juga sering ini mendapati pelajaran ini. Hifdzuddin. Hifdzuddin itu adalah menjaga agama. Menjaga agama itu apa? Agar orang itu tetap dalam keadaan menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar tetap menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tadi ada dari Pak Topo itu nyinggung-nyinggung tetangga saya. Nyinggung-nyinggung tetangga saya, jadi kita dulu pernah sangat alergi, ya, bukan kita lah ya. Ada beberapa orang yang itu memang kurang penjelasan, sehingga apa-apa dikit dibilangnya dia sangat ketakutan dengan bahasa yang itu adalah bahasa tauhid itu ya. Dikit-dikit tauhid, dikit-dikit tauhid, kemudian ya ketakutan, mereka takut. Nah, ini sedikit ingin kami jelaskan tentang masalah tauhid itu. Kita mengambil di juz amma itu, fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Tagha itu sesuatu yang berlebihan, melebihi kapasitasnya. Nah, siapa yang disebut dengan tauhid itu? Kenapa seseorang itu bisa dikatakan sebagai tauhid? Ya karena dia melebihi kapasitasnya sebagai seorang hamba. Kita manusia ini, sebagaimana di dalam Al-Quran itu kan, bahwa jin dan manusia itu diciptakan oleh Allah itu untuk apa, Pak? Beribadah. Beribadah itu artinya aturan mainnya juga sudah ditentukan, ada batasan-batasan di situ yang tidak boleh dilanggar.
Nah, yang namanya tauhid itu fa'amaman tauhid, dan barang siapa yang melampaui batas, orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas itu membuat aturan yang tidak sesuai dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan tauhid. Ada istilah sampai pada DPR misalkan membuat aturan. Ini yang terbaru ini apa ini? Yang terbaru ini ada anjuran dari komisi berapa kemarin? Komisi 9 atau komisi berapa? Karena negara ini dalam keadaan apa? Defisit. Maka rakyat diminta untuk meningkatkan bayar apa? Bayar pajak. Negara sakmene gedine sakmene hasil alami kok pajaknya kok ditambahi wae ya. Jadi ini bagian dari keprihatinan kita, keprihatinan kita. Maka ini dalam rangka apa? Dalam rangka kita itu, yaitu tadi, memiliki sifat fatonah, cerdas. Cerdas. Memilih pemimpin itu ya cerdas, jangan artinya kita sendiri punya kecerdasan. Oh, ini yang patut untuk kita pilih kayak begitu. Nah, caranya piye? Wong carane kita itu hanya disuguhi saja. Daripada ketimbang katanya. Daripada kae kan luwih apik kuwi. Kan kita begitu, kalau sedang memilih itu ya daripada ketimbang, daripada kae ya luwih apik kuwi kayak begitu. Ya ketimbang kae ya kuwi. Kan kayak begitu kita ini. Nah, ini harus kita sedikit demi sedikit harus kita cerdaskan diri kita dan kita sampaikan kepada keluarga kita. Oke, kalau kita memang berdemokrasi, kita pakai itu. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa, Pak? Syaratnya ya yang kita sampaikan tadi. Kita isi keilmuan kita isi keimanan kita. Sampai kita itu betul-betul boleh dikata sebagai orang yang punya sifat fatonah, cerdas itu tadi. Dan juga kita isi perut kita. Sebab kalau orang itu isi perutnya itu masih belum kenyang itu, Masya Allah. Ya walaupun perutnya sudah cukup gendut, gitu. Sudah cukup gendut, tetapi kalau ternyata tidak kenyang itu, tidak merasa cukup itu ya apa saja kurang. Apa saja kurang. Jadi kalau kita memang ya kembali kepada masalah demokrasi. Demokrasi itu bisa berjalan dengan baik kalau kecerdasan. Ini nyasarnya ke kewajiban. Saya ada buku ini, kewajiban konstitusional presiden itu ya. Jadi di pembukaan undang-undang itu untuk mewujudkan kehidupan itu ada kewajiban, karena ini negara, hitungannya negara. Kepala negara itu punya kewajiban untuk mencerdaskan. Kepala negara itu punya kewajiban untuk mensejahterakan. Dan kepala negara itu punya kewajiban untuk melindungi semua harkat martabat. Ya, bagaimana akan
cerdas nggih kalau guru-guru yang sekarang ini ternyata kesejahteraannya juga masih sangat kurang. Saya itu ada putri saya itu ngajar juga di TK Aisyah itu. Tapi alhamdulillah ya sih pokoknya ala kulli hal kita tetap alhamdulillah gitu ya. Ala kulli hal kita tetap alhamdulillah. Jadi jamaah-jamaah pengajian-pengajian kayak begini yang dikelola oleh Majelis Tabligh Muhammadiyah, yang dikelola oleh Muhammadiyah itu mengumpulkan infak-infak. Nah, infak-infak itu kemudian sebagiannya diberikan kepada guru-guru yang ada di TK Aisyah. Gajinya cuma 400. Gajinya cuma 400, padahal ngajarnya dari jam 7, jam setengah 8 sampai duhur. Tiap hari masuk kayak begitu. Tiap hari masuk, gajinya segitu. Maka kalau kemudian kita tidak peduli dengan guru-guru yang ada di sekitaran kita, ya caranya begitu. Jadi kita mengadakan majelis taklim, kemudian kita mengumpulkan infak. Salah satu diantaranya selain untuk operasional pengajian, karena kita ini ya kalau tidak ada minum juga haus, kalau tidak ada makan juga kering kan ya, kan kering. Nah selebihnya itu dimusyawarahkan, ini dimanfaatkan untuk apa? Oh dimanfaatkan untuk nambah gaji guru. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita juga ikut mensejahterakan. Ya walaupun jauh, jauh. Yang itu sesungguhnya kewajiban negara. Itu sesungguhnya kewajiban negara. Mensejahterakan itu kewajiban negara. Konstitusinya ada kayak begitu. Mencerdaskan itu juga kewajiban negara. Ini kalau kita tidak membantu. Dan alhamdulillah, pokoknya kita itu selalu alhamdulillah dengan keberadaan umat Islam itu, negara ini tetap bisa berdiri dengan baik. Yang mencerdaskan itu ya lembaga-lembaga pendidikan Islam. Kemudian yang mencerdaskan itu ya masjid-masjid yang mengadakan kajian-kajian kayak begini. Maka sekali lagi kewajiban dari salah satu di antara kewajiban, bukan salah satu, tapi di antara kewajiban negara itu adalah mencerdaskan dan mensejahterakan. Kalau rakyat ini, umat Islam ini sudah cerdas dan sudah sejahtera, maka akan mendapatkan pemimpin yang sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu sesuatu yang kepastian. Sunatullahnya begitu. Karena sekali lagi kata Rasulullah itu, ya pemimpin kalian itu ya seperti pemimpin kalian. Bentar saya ambilkan hadisnya. Ini kemarin saya ngisi khutbah masalah ini juga. Ya, walaupun sangat kama takunu kadzalika yu'maru alaikum. Ini hadis dari Imam Baihaqi. Sebagaimana keadaan kalian, seperti itulah pemimpin kalian. Jadi kalau pemimpinnya suka ngemplang, ternyata di antara kita masih ada yang suka ngemplang. Tahu ngemplang ya, korupsi lah gitu ya. Masih begitu. Dan yang sangat prihatin itu saya sendiri, saya sering itu
kurun waktu dari presiden pertama sampai sekarang ini yang fasih ya, yang fasih membaca Al-Quran, kemudian berani di depan itu. Ada nggih? Ada. Jadi ini memprihatinkan sekali sesungguhnya. Maka mudah-mudahan ke depan ini memang ada. Dan ini harus kita dorong. Umat Islam itu punya kewajiban. Orang beriman itu punya kewajiban untuk mengatur keluarganya, masyarakatnya, bangsa dan negaranya dengan cara-cara Islam. Apakah sekarang ini tidak cara Islam? Ada yang belum Islam. Apakah mayoritas aturan ini juga bisa dibilang aturan Islam? Ada juga. Pendek kata, semakin kita itu cerdas, maka semakin baiklah negeri kita ini. Dan kita harus mengusahakan sendiri ternyata. Dan harus berani mengusahakan sendiri agar kita itu tetap cerdas. Jadi alhamdulillah kalau kemudian Masjid Al-Amin ini sebagaimana namanya juga terpercaya dan kemudian mengadakan kajian-kajian seperti ini. Ini masih ada berapa puluh menit, ini bisa saya kasih waktu untuk mendiskusikan apa sesungguhnya yang harus kita lakukan untuk negeri ini. Yang demikian kaya rayanya tetapi pajak ternyata juga naik terus kayak begitu. Ini saya kasih kesempatan kita ada. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum tadi menyampaikan masalah kondisi Indonesia sekarang ini merasa seperti dipermainkan. Seperti kondisinya kita sebagai orang awam terus tangannya belum tahu persis bagaimana arahnya Indonesia ke depannya, bagaimana kondisinya supaya Indonesia lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo yang satu. Sebentar. Kenalkan saya dari Dapil Purwokerto Barat. Emang sudah ada calonnya. Pendiri negeri ini kebanyakan dari orang Islam, bahkan khususnya dari Muhammadiyah, dari presiden, menterinya, bahkan insinyur Juanda itu bisa menggolkan aturan wawasan Nusantara dan itu diakui dunia. Notabene insinyur Juanda itu orang Muhammadiyah. Nah ini dari banyaknya orang-orang Muhammadiyah yang merupakan tokoh pendiri bangsa ini malah menjadi apa ini iren apa ini golongan lain cemburu gitu. Dilanjutkan pada saat reformasi, notabene pemimpinnya adalah Amin Rais. Beliau sebelum reformasi itu berdakwah dari kampus ke kampus sehingga mahasiswa sebagai intelek masyarakat Indonesia bangsa tergugah
endingnya bisa menggulirkan cita-cita reformasi, yaitu menghapus KKN. Tapi apa yang terjadi berikutnya? Tokoh reformasi di mana-mana dicekal, bahkan setelah beliau menjadi ketua MPR. Itulah menurut saya menjadikan bangsa kita pesimis cita-cita pendiri bangsa ini tercapai, yaitu masyarakat adil makmur. Karena presiden berikutnya nggak ada yang mengakui tokoh reformasi tersebut. Jadi cita-cita adil makmur itu jalan di tempat, masih dipimpin di depan. Ya. Padahal udah 80 tahun. Nah ini mantapnya ini seperti itu Pak. Tokoh reformasi nggak diakui. Pengganjangan KKN mandek, malah bergerak. Nggih. Demikian Pak, mohon tanggapan. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi masalah mengatur masyarakat. Dalam hal ini kita sudah kalah set mungkin, atau mungkin kita tidak berpikir, atau ilmu kita sudah diambil sama orang-orang kafir tentang masalah bagaimana Islam jaya itu waktu zamannya Rasulullah bisa menguasai Persia segala macam. Ternyata memang misalnya ujung-ujungnya harus orang yang kaya. Contohnya sekarang saja calon presiden sudah dipersiapkan untuk maju dengan anggaran 400 triliun. Apalagi umat Islam ini, kalau satu orang dikasih 1 juta saja, karena imannya ini masih labil, orang Indonesia pada mau, insya Allah walaupun orangnya bodoh jadi satu-satunya jalan orang Islam harus kaya, harus cerdik, dan harus pintar, karena pintar itu bisa dipakai oleh orang lain. Tapi kalau cerdik itu dia bisa tanpa harus ikut orang lain pun dia bisa hidup. Karena kebanyakan Muhammadiyah itu bisa memintarkan anak bangsa, tetapi ternyata anak-anak bangsa itu dipakainya oleh orang-orang kafir. Karena dia tidak cerdik, tidak bisa bagaimana dia bisa mandiri. Nah, namun mungkin Muhammadiyah ini sudah punya begitu besar anggaran, tapi mandek karena tidak cerdik. Lain dengan orang-orang kafir, mereka bisa menguasai 9 bahan pokok di Indonesia saja sudah orang-orang Islam lingkungan tidak bisa bangkit. Jadi bagaimana untuk mengatur, karena mengatur itu harus dengan kekayaan sekarang. Siapa yang tidak mau nurut dengan uang sekarang? Itu kira-kira saya minta penjelasannya dari Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ganti saya sebagai jawaban. Kita yang hadir di sini ini tentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu levelnya sudah beda.
levelnya sudah beda. Kita setiap pekan hadir di sini, majelis taklim, kan kita tetap beda. Nah, terus pertanyaannya, apakah ketika putranya orang Solo itu kemudian nyalon dengan memberi uang 1 juta, jenengan mau milih? Mau enggak? Mendel mawon. Kenapa dia? Kita ini beda dengan orang lain, itu beda. Karena kita ada kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa keimanan. Wujudnya apa? Ya kita belajar kayak begini. Apa kurang 1 juta? Pertanyaannya begitu. Kita ini diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keimanan. Kata Rasulullah SAW itu ya, sumastakim, ketika kalian itu amantu billah sumastakim. Jadi beriman kepada Allah. Nah, wujud dari keimanan kita itu ya belajar ini. Nah, ini kelebihan dari Allah ini kita jaga. Jangan sampai kemudian ketika ada pilihan kepala desa, kemudian pilihan kecamatan, tidak ada. Ada pilihan bupati, kemudian ada pilihan legislatif, memberi uang pada kita. Ini jangan milih saya kasih ini. Apakah kita mau menerima? Jawabannya, oh diterima Pak, tapi tidak saya pilih. Jadi macam-macam lah, macam-macam jawabannya. Jadi kembali kepada kita sendiri, kita ini harus pandai-pandai meletakkan diri kita ini sebagaimana Allah memberikan kelebihan kepada kita. Apa? Berupa keimanan. Masa wong iman sih dikasih 5 juta mau, terus kemudian untuk bagi-bagi ke tetangga. Tetanggamu milih aku ya, kita ambil 5 juta kayak begitu misalkan. Oh malah kurang 10 juta. Oh, malah kurang lagi 100 juta, ini bagikan ke satu desamu. Bakti. Apakah kita itu mau kayak begitu? Kan kembalinya pada kita. Kembalinya kepada kita. Ya kita tolak, tentu kita tidak mau begitu. Karena hasilnya itu nanti bukan hanya susah di dunianya, tapi di akhiratnya. Kemudian kita menganggap, oh sudah ini istighfar sudah selesai kayak begitu. Mudah sekali kita. Padahal kerusakannya luar biasa. Kerusakannya luar biasa. Kita itu ketika salah memilih pemimpin, maka rusaknya luar biasa. Maka ulama-ulama terdahulu, diantaranya itu adalah Imam bin Hanbal itu menyampaikan, kalau kalian itu punya satu doa yang mujarab, maka mintalah kepada Allah itu pemimpin yang adil. Ini sering sekali saya sampaikan, Allahumma inna nas'aluka imaman adilan wa fathamu. Ya Allah, sesungguhnya kami ini minta kepadamu pemimpin yang adil, dan beri kami ini kemenangan yang nyata. Kemenangan yang nyata itu ya mengatur dan memimpin itu tadi. Nah, terus kemudian untuk penghormatan kita kepada tokoh reformasi, kami pernah bertanya, kenapa di antara reformasi itu kan mengamandemen UUD 45, Pak. Yang pilihannya dari pilihan yang dulu itu pilihan keterwakilan kemudian menjadi pilihan langsung. Saya sendiri bertanya pada
di forumnya beliau di Karangkajen waktu itu. Jadi tanggal 20 Oktober itu pelantikan presiden. Nah sebelumnya itu saya ngumpul dengan Pak Amin Rais itu. Suasana apa yang menjadikan Pak Amin itu tanda tangan ketika mengamandemen UUD 45 itu menjadi Undang-Undang Dasar 2002 itu. Nah utamanya di pilihan langsung. Nah di antara alasannya beliau itu menganggap apa ada sih Indonesia ini seluruh rakyatnya itu disogok gitu ya. Beliau dalam jawabannya itu begini, masih mungkin satu kabupaten itu masyarakatnya itu disogok dengan uang untuk milih itu masih mungkin. Terus kemudian itu kalau satu kabupaten, satu provinsi apakah masih mungkin? Nah, kayak begitu. Nah, ternyata jawaban beliau pada waktu itu Mak Pelkentis ternyata se-Indonesia itu bisa disogok. Bisa disogok. Se-Indonesia itu ternyata bisa disogok. Lewat partai-partai itu. Ini mudah-mudahan partai Mas Sumi yang jadi naungan di pengajian ini itu ada tokoh-tokoh yang istiqomah lah itu. Jadi kalau milih wakil nanti yang diajukan dari Mas Sumi ya carilah orang-orang yang memang sidik aman tabligh fatonah itu tadi. Jadi memang penghormatan kepada tokoh reformasi itu tidak selamanya kita terima full, tapi harus ada kritik-kritik yang memang itu sangat perlu untuk perbaikan negeri ini. Kalau penghormatan kita secara individu, iya. Tetapi ketika penghormatan kepada masalah kebijakan publik itu harus kita kaji ulang. Karena sekali lagi ketika kita mengadakan reformasi itu ternyata perlawanannya juga sangat kuat dan pengawalan kita juga sangat kurang. Sampai sekarang itu yang masih istiqomah Pak Busro Muqaddas dari PP Muhammadiyah itu. Nah, yang lainnya juga di bidang ekonomi juga ada juga yang masih istiqomah. Kemudian yang pertama tadi apa Pak? Masalah kita yang di desa ini ya. Kenapa nggak ada pejabat sekarang yang pidato atau mengajak mari berantas KKN? Tapi wong pura-pura tegas. Adanya tuh pura-pura tegas dan pura-pura lugu. Masya Allah. Itu gimana? Jadi ala kulli halin ini karena sudah lebih waktu, mungkin bisa disambung di masa waktu yang akan datang. Jadi kalau jenengan mau ke sana, mau ke Solo, ya itu sesungguhnya ya hanya drama lah itu ya, drama itu. Jadi hanya mengkoordinir orang untuk datang kayak begitu. Ya, sudahlah. Jadi yang terpenting mari kita mendidik diri kita dengan selalu hadir di majelis-majelis taklim yang itu bisa mencerdaskan kita. Dan pada saatnya nanti ketika kita memilih pemimpin pun kita harus selektif betul. Dan jangan pernah lupa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka imaman adilan wa fatham mubina. Ya Allah, sesungguhnya kami ini minta kepadamu pemimpin yang adil dan kemenangan yang nyata.
Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan saya masih diberi kesempatan untuk ngisi lagi di masa yang akan datang. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kajian pagi ini, dan saya sedikit menambahkan kaitannya dengan respon kajian tadi dari 3 orang ini ya, dengan mengajukan pertanyaan. Isi dari pertanyaan itu adalah intinya sama, kepengen adanya perubahan ya, perubahan politik tentunya, kaitannya dengan KKN dan juga jadi masalah bahwa intinya ingin ada perubahan. Tetapi untuk perubahan saat ini ada 2 caranya ini, perubahan kondisi ya, secara nasional itu ada 2, satu apa? Revolusi, atau yang kedua pemilu, ya kan? 2 itu kalau untuk merubah keadaan Indonesia, 1 revolusi, 2 pemilu. Revolusi kita kuat enggak? Gitu kan? Revolusi apa yang bisa kita jalani kita perbuat? Di YouTube itu kan kebanyakan mahasiswa itu ya, mahasiswa itu sudah pecah-pecah gitu kan? Artinya membutuhkan kekuasaan untuk mengganti kekuasaan yang baru ya, dengan cara revolusi dengan KPU. Yang kedua dengan cara pemilu. Nah, dengan cara pemilu itulah yang satu-satunya harapan yang bisa kita tempuh. Lalu kita sudah bagaimana? Apa yang kita perbuat kalau kita untuk pemilu kan gitu. Maka karena kita negeri yang tadi demokratis dengan sistem pemilu, maka kita menyiapkan diri pada pemilu ini dari sibuk ya. Burung-burung BPSI anggarannya 400 triliun ya, hanya ingin memenangkan partai gajah 400 triliun bisa akeh banget bos. Itu kita mampu udah berhadapan dengan yang kayak gitu, dan nanti bisa mampu kalau kita memang menjadi orang yang beriman gitu kan ya, tolak atau terima tapi tidak milih ada alternatif itu kan, ekstrimnya di situ. Tapi kalau lebih bagusnya ya tolak saja sudah untuk menjadi cuma kan gitu. Oke udah nolak dong, nah, nanti yang di bawah nanti akan bertanya dan mungkin akan ikut. Kalau menolak semuanya mendidik secara baik, secara benar. Jadi kaitannya dengan gerakan memang ya luar biasa. Mari kita tetap ya haji lah itu ya, haji yang aktif kita berinformasi politik yang benar, memilih pemimpin yang benar. Karena memang ini ya intinya semuanya sudah dikuasai oleh pemerintah. Saya ingin menambahkan, mungkin nanti Mas Kopi Burumang di Solo dengan tokoh-tokoh apa ini ya, nanti disinggung masalah sembako ya, mau sih 9 sembako saja itu nggak lingkungan gitu ya. Ini kaitannya begini, saya satu salut dengan PBNU kemarin mau mengeluarkan fatwa, pas sudah keluar fatwa haram PBNU bayar pajak kalau pajak dikorupsi itu kan ya. Itu bagian dari itu kan, mulai bahwa pajak dikorupsi maka haram hukumnya, itu PBNU itu. Ya, yang mau Mas Jamil itu kan apa-apa, apanya ya orang melu bayar pajak gitu ya, karena dikorupsi, tidak apa-apa itu kan. Yang kedua, kenapa pengusaha kita selalu itu berguguran? Karena memang tidak didukung oleh regulasi yang ada yang dilahirkan oleh orang-orang yang pro dengan oligarki. Contoh sederhana, masa Muhammadiyah gawe banyu itu yang namanya toyamu ya, orang pelaku sekelas Muhammadiyah loh di Purwokerto loh, toyamu itu bikin air minum itu ya, mana negara apa perizinan. Betul ya. Yang saya lihat ini di sini sudah ada keluarga Muslim, putranya Pak Yani ya itu ya, punya Sofiro.
juga tutup. Kaitannya dengan regulasi, dengan aturan, dengan perizinan itu. Artinya apa? Negara tidak serius membina anak bangsa. Dan kita tidak berani melawan, cenderung bubar, itu masalahnya. Mestinya para pengusaha air minum itu bentuk asosiasi sendiri. Untuk asosiasi air minum kelompok kita lah, itu ya, orang efek gitu kan. Melawan aturan itu supaya keluar izinnya. Banyunya beredar ini macam-macam, izinnya macam-macam, akhirnya orang keluar izinnya. Terus ngalah, ya kalah. Nah saya dengar Muhammadiyah di Boyolali, di Gunung Kidul ya, itu melawan Aqua, kalah itu Aqua itu. Karena caranya mengambil apa, mata airnya tidak sesuai dengan aturan. Itu dipimpin adalah Bung Kopdas. Kita mestinya begitu di sini, harus melawan itu, malah cenderung bubar. Sopir mau dijual. Nah yang mau beli juga mikir juga kan. Terus di Sumpih ada juga dijual. Lagi-lagi persoalan itu perizinan. Nah makanya harusnya kita ini kelemahnya kita tidak mau memperkuat diri ya. Akhirnya kita cenderung untuk kalah. Harusnya melawan itu. Datangi departemen industri apa ini kenapa kok dipersulit itu kan. Nah, maka dari itu perlu ada penguatan gitu ya. Penguatan dan yaitu bimbingan teknis, aturan-aturan bagaimana sikap kita supaya kita punya keberanian untuk usaha dan keberanian untuk mempertahankan usahanya. Nah, kita kan kelemahannya di situ, ya nggak berani melawan, ya ngalah. Padahal kita posisinya benar, karena nggak ngaji. Maka saya pengennya di masjid ini ya pengajian ada ulamanya yang ustadznya yang bicara ekonomi, bicara politik, bicara budaya, gitu kan? Jadi kita jadi tahu. Ini kalau kita siap lah untuk menghadapi hal-hal yang kayak gitu, minimal membangun image. Kita bisa, apa saja bisa kalau melaksanakan ajaran Islam. Apa? Islam itu tidak sulit kok. Yang mempersulit itu ya orang-orang itu sendiri. Apa yang sulit Islam itu? Undang-undang juga sudah melindungi kita. Pasal 33 itu kan hasil kekayaan alam apa saja kan untuk kemakmuran rakyat. Kenapa kita tidak melakukan itu? Fokus kepada itu tuntutannya itu kan. Yang menjadi kendala apa? Gitu. Ya memang kita terus terang bapak-bapak ini sedikit saya tambahnya. Apa saja kalau kita tidak ngerti ya jadi kalah gitu. Bapak-bapak tahu nggak bubarnya koran masa kini? Dulu tahun 80-an ya ada masa kini 89 itu koran masa kini milik Muhammadiyah. Bubar. Karena apa? Dipaksa harus manut aturan mereka itu. Pak AR memilih bubar karena di situ ada aturan yang memang berat kalau dilakukan. Nanti saya ceritakan lain kali itu ya. Jadi banyak hal yang kaitannya dengan politik. Kemarin sudah saya singgung kaitannya dengan persoalan sembako. Saya mendirikan BMT, saya dengar Cilacap mau buka pabrik terigu. Saya langsung daftar gitu loh ya, pesen 10 ton gitu. Bapak 10 ton itu ya gitu ya. Pabrik berdiri mulai giling ditolak saya 10 ton itu. Saya harus beli ke konsorsium, saya harus masuk anggota, gitu kan? Anggota pengusaha di Purwokerto. Belinya nggak bisa langsung ke pabrik, apa? Pabrik hasil produksinya sudah dibeli oleh oligarki. Bahkan selama 1 bulan gilingan gitu kan. Jadi saya harus beli di sini, sebutnya tos gitulah ya, tos gitu. Ya bisa. Nanti kalau saya bisa, tanya pasarnya, pasarmu di mana? Kalau pasarnya di kota nggak bisa, kota sudah milik dia. Kamu tak beli 10 ton silakan, tapi di Gumelar. Nah, ini aturan-aturannya kayak gini kan, kalau kita nggak ngerti pengusaha-pengusahanya jadi jatuh. Kalau sudah tahu, selalu jadi aman. Kalau kepengen aman, jadi bilang kali boleh tos baik, pasarnya bebas, kota, gitu kan? Gitu. Tapi kalau kita mau model kayak tadi dengan legalitas koperasi malah susah itu.
Di wilayah beras gudangnya dulu sekarang Sabiana diwai jote kon kebaksen coba ya kan itu kan permainan sing intinya aja maju kayak gitu. Nah, kita maju dia takut. Alhamdulillah saya mengamati ibu bapak ya. Nah, bapak-bapak yang punya tetangga di RT itu ya dodolan itu ya itu didukung beli di situ. Nanti lama-lama Alfamart hancur. Perbanyak saudara-saudara kita yang jualan di dalam, malah di dalam itu di rumah-rumah buka warung gitu ya, ada jual minyak, jual apa, nanti Alfamart dan kita sudah melihat banyak pengusaha-pengusaha sehingga juga yang menderita rumahnya pinggir jalan itu banyak yang menderita karena apa? Banyak orang-orang kita yang pada jualan di dalam. Maka Mas Fuad ini ya mewakili BMT tolong pembiayaan kepada pengusaha lemah, pengusaha kecil harus ditingkatkan itu di rumah-rumah ya supaya jualan. Ada yang jual gula, jual terigu, jual apa nanti kan nggak supermarket mereka kan, jadi di situ itu. Nah, ini penting kaitannya dengan komitmen bersama itu penting kalau ekonomi kalau hanya pidato dari ekonomi itu action praktek kalau nggak praktek ya dan merasakan itu. Maka itu bapak-bapak mari kita ini ya memang ya Islam yang membicarakan ya holistik ya kayak gini kan, jadi kita pahamkan gitu. Mudah-mudahan ya di antara kita ini ada yang peduli gitu ya, ada pedagang kecil apa diperhatikan, dibeli aja lah. Ya dibeli tangannya di toko nih, tidak usah melihat itu orang apa itu lah ya, dibeli saja. Nanti dia akan apa namanya dekat dengan kita, kayak gitu. Maka dari itu mari Bu Bapak saya juga pengen ini ya saya kan sudah mendirikan BMT sudah banyak, cuma masih ada yang perlu ada diperbaiki terutama dalam apa namanya pembiayaan gitu ya, karena masih terikat bahkan aturannya masih bercampur dengan aturan oligarki lah itu ya yang melemahkan kita itu sebetulnya. Nah, pengen kita punya BT yang lahir dari musola atau masjid yang beda penampilannya gitu kan. Nah, ini nanti ya saya pelan-pelan ya akan merintis itu wis tua yang bukit gitu ya. Tapi mudah-mudahan ya tetap berjalan itulah ya kecil-kecilan itu nanti bagaimana kita punya profil lembaga keuangan yang memang berpihak pada orang-orang kecil itu. Saya kira itu sedikit tambahan dari kami ya, mohon maaf ya agak siang. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita berwawasan yang luas tentang Islam, tentang budaya, tentang seni, tentang politik, tentang ekonomi sehingga kita bisa menikmati Islam yang sebenarnya. Beritanya kan begitu. Untuk visi apa? Masuk kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Nah, kita memahami keseluruhan saja belum apalagi mempraktekkan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Tadi sudah ditutup. Mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.